kecepatan informasi itu dia lebih cepat daripada keakuratannya gitu. Seperti kemarin yang kita di Ambon hoax bensin BBM naik gila itu, kita sampai stres itu. Kan hoax kan, belum kan? Dan saya sempat juga kesal, akhirnya kan saya juga harus istilahnya membeli eceran juga tapi dengan harga yang fantastis gitu. 1 liter saya kena 30.000 kalau nggak salah. 30.000. Nah, ini imbas dari kurangnya literasi kita. Jadi karena udah terlanjur kemakan hoax, akhirnya mereka tuh nimbun. Betul. Mereka nimbun dan dijual dengan harga 30.000 per liter. Ada nggak sih kira-kira mungkin pejabat atau mungkin oknum gitu ya, DM tiba-tiba kayak take down konten yang ini dong gitu? Kalau pejabatnya secara langsung sih tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi melalui perantara. Dengan ada yang sampai mau dibayar berapa sih kontenmu untuk supaya bisa di take down gitu ya. Bahkan juga ada perusahaan juga sampai-sampai karyawannya itu mau dikriminalisasi. Halo kawan Kekers, ketemu lagi di Sinar Keker barengan aku Tio Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Sinar Keker akan selalu menghadirkan konten yang edukatif, kreatif, serta informatif sekaligus juga menginspirasi kalian semua gitu. Dan di era digital saat ini ya, batas antara profesi dan juga passion itu semakin dinamis gitu. Banyak anak muda yang tidak lagi melihat karir ini sebagai pekerjaan tapi juga sebagai ruang untuk bertumbuh, berekspresi, dan juga memberikan dampak. Nah, media sosial pun telah berkembang menjadi lebih dari sekedar platform hiburan. Ia juga menjadi ruang berbagi gagasan, membangun personal branding, bahkan sampai sarana edukasi publik gitu. Nah, namun kawan Kekers ya, tentu saja di balik peluang tersebut ada tanggung jawab, konsistensi, serta kemampuan untuk menjaga profesionalisme. Sesuai dengan topik kita kali ini adalah karir, passion, dan media sosial. Bersama Tio di studio Sinar Keker sekarang sudah hadir Kakak Dani Latukonsina SH, influencer dari Kota Ambon. Kita sapa dulu. Halo Kakak Dani. Halo Bang Tio, kawan Keker semua. Oke, Kakak Dani apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Kakak Dani ini dikenal sama kawan Kekers dan juga masyarakat Kota Ambon mungkin ya, mengenal Kak Dani ini sebagai influencer di media sosial gitu. Terus kalau misalnya kita lihat ya di TikToknya Kak Dani ini udah mencapai followersnya itu 12.000 followers ya. Ya. Terus juga likes-nya, yang likes itu udah menyentuh angka 300.000. Ya, nah, mungkin boleh diceritain sedikit Kakak, apakah relevan gitu antara latar belakang pendidikan sama mungkin profesi sekarang saat ini? Oke, jadi pertama-tama kalau mau bilang relevan harusnya sih relevan aja Kak ya. Tapi kembali lagi saya kan baru belajar nih di dunia media sosial. Apalagi profesi saya juga berkaitan dengan pemerintahan. Nah, jadi yang saya upayakan di sini sih sebenarnya bagaimana apa yang saya sampaikan itu dapat berguna bagi masyarakat, itu saja sih. Lalu kalau relevan sih ya harusnya relevan saja sih dengan profesi latar belakang pendidikan misalkan. Apalagi sarjana hukum kan ya? Sarjana hukum ya benar. Benar. Jadi emang kita juga di perkuliahan juga ada juga materi tentang itu, tentang bagaimana kita mengawal hukum di kalangan di lingkungan masyarakat itu agar bisa tepat sasaran gitu Kak. Oke, luar biasa. Tapi kalau misalnya kita throwback ke belakang nih ya, Kak Dani ini udah mulai buat aktif di sosial media sebagai influencer, bikin konten kayak gitu. Itu sejak kapan Kak? Jadi kalau mulai aktifnya itu pada bulan April tahun lalu. April tahun lalu? Iya tahun lalu. Berarti sekitar 1 tahun lah ya? Ya udah sekitar 1 tahun nih. Jadi awalnya tuh cuman ya iseng doang. Tapi karena banyak yang relate gitu kan, akhirnya ada juga sampai yang nitip lewat DM kasus-kasus permasalahan. Nah udah saya bantu menyuarakan gitu. Oke, Mas inget gak dulu konten pertama yang diupload itu apa? Pertama yang diupload itu salah satu perusahaan sih, terkait perusahaan internet. Oke. Terus karena tidak dikunjung perbaiki, akhirnya bantu menyuarakannya lewat TikTok itu dan boom langsung ditindaklanjuti langsung. Itu konten pertama. Konten pertama ya jadi jadi langsung nge-boom gitu ya? Iya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat nih ya konten-konten Kak Dani ini kan lebih menyoroti bagaimana terkait dengan kebijakan pemerintah gitu. Terus juga apa yang sebenarnya
membuat Kak Dani ini tuh termotivasi untuk menyuarakan itu lewat konten? Oke. Jadi motivasinya tuh sebenarnya berawal dari keresahan sendiri sih. Karena biasanya tuh saya nitip buat influencer-influencer yang sering bersuara, saya nitip, tolong dong ini ada masalah gini. Tetapi ada yang direspon, ada yang enggak. Oh ya. Nah akhirnya apa saya aja ya gitu yang langsung buat Langsung konten turun sendiri tangan. ya. Dan alhamdulillah bisa juga membantu banyak orang gitu kan. Kalau yang dicari followers memang agak susah sih Kak, karena Betul. angka ini kan dia naik turun. Tapi bagaimana apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat, kemudian bisa dimaknai dengan baik dan bisa ditindaklanjuti, itu aja sih. Oke, bisa berdampak juga Bisa ya, berdampak, dan ya benar. apa yang mungkin bisa diperbaiki segera diperbaiki gitu. Terus Kak mungkin bisa diceritakan ya mengenai tulisan yang tertera di bio Kakak. Karena kemarin itu aku sempat baca pelopor penyambung suara rakyat. Nah, itu gimana tuh? Nemu kata-kata itu dari mana dan kenapa kata-kata itu akhirnya ditulis di bionya? Oke, jadi awalnya tuh kan saya sempat ada di fase ya udahlah, saya nggak usah lagi bersuara di media sosial kan. Oh pernah di fase itu? Iya pernah di fase itu, udah stuck hampir seminggu nggak bikin konten lagi. Tapi itu DM banyak yang masuk untuk dibantu suarakan. Tapi karena mengingat latar belakang saya sebagai seorang pekerja di pemerintahan gitu kan. Tapi pada waktu itu ada 4 orang datang dari Jakarta. Kemudian saya konsultasi. Ini konten saya sering menyampaikan kritik. Nah dia baru dengar gitu langsung dia bilang, udah Mas kamu berhenti aja. Kamu stop digituin. aja. Ya stop aja. Karena itu bagaikan kamu cermin, kamu ngomentari diri kamu sendiri gitu. Akhirnya sempat ini terus. Tapi karena mereka tuh hampir 11 hari di sini. Terus kita tuh kan pergi untuk menindaklanjuti masalah. Nah di sela-sela waktu itu kan kita ketemu sama orang-orang kan pada nyapa saya, halo bang, itu yang biasa gini bantu suara ini bang gitu. Akhirnya ini orang penasaran kan, mereka kan bagian auditor investigasi, penasaran terus dia mintalah tanya, dan coba saya lihat nama akun kamu apa, saya lihat konten-konten kamu. Keesokan harinya dia bilang, wah ini konten kamu ini istilahnya salah satu pengabdian juga ke masyarakat. Kamu lanjut aja. Dari situ saya mulai, ya udahlah pelopor penyambung suara masyarakat. Karena dari sisi internal juga saya sebenarnya didukung. Karena saya nggak mengkritik kebijakan yang yang berkaitan dengan pemerintah yang besar-besar gitu kan. Pokoknya masih sebatas bantu menyuarakan apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Iya benar. Dan based on true story, based on benar-benar ada problem di situ yang kemudian Kakak angkat gitu ya supaya ya segera ditinjak lanjuti lah ya. Oke, luar biasa ya. Berarti sempat ada itu ya tadi ya yang disampaikan ya. Hampir seminggu nggak konten bang. Hampir seminggu, astaga. Itu pasti agak down ya? Bukan agak, pasti down. Down juga sih kayak udahlah akun udah segini ya lumayan lah untuk range waktu 1 tahun kan belum sempat setahun itu waktu masih bulan Februari ada salah satu masalah kita turun tindak lanjuti. Saya sempat konsultasi tapi ya udah aman. Tapi lah ini kamu sebagian itu pengabdian kepada masyarakat. Lanjut aja kamu gitu. Lanjut aja. Backingannya orang pusat lagi ya kan. Terus Kak Dani, kalau misalkan aku lihat juga ya, Kak Dani ini kenapa pilih TikTok sebagai media sosial yang dipakai buat menginfluence orang, buat menyuarakan suara-suara rakyat tadi? Pertama mungkin kalau TikTok itu algoritmanya, cara kerjanya kalau kita buang satu masalah, itu cepet banget dia nyebar. Itu algoritmanya. Ya salah satu alasannya algoritmanya cepet. Tapi kalau kayak Instagram itu harus kayak yang estetik gitu, jadi susah aja kalau lihat Instagram. Mungkin harus butuh konsistensi yang cukup lama gitu, biar dikenal, mungkin dibaca oleh algoritma. Jadi saya lebih milih TikTok karena TikTok lebih cepat. Lebih cepat, benar. Karena kalau TikTok itu kan ada fitur for you ya kan ya. Jadi di situ kan kayak meskipun kita bukan followersnya Kak Dani, kita juga tetap bisa lihat kontennya Kak Dani. Iya benar. Itu kan ya. Itu sih. Dan aku menurutku juga banyak juga sekarang influencer yang emang TikTok tuh tempatnya influencer gitu. Benar, Kak. Terus Kak Dani, kalau misalkan ini ya, setiap pekerjaan itu kan pasti ada etika, terus juga ada aturan yang harus dijaga. Nah, bagaimana Kak Dani ini memastikan konten yang dipakai, yang diupload itu tetap profesional dan tidak melanggar etika itu tadi? Jadi yang pertama itu
saya biasanya tuh turun langsung ke lapangan. Oke. Kayak di DM, Bang, ada masalah di sini, tolong bantu suarakan. Mungkin terkait dengan pungli atau biasanya juga gaji-gaji karyawan gitu kan. Saya turun, kita diskusi, ngomong tatap muka. Ya pokoknya yang kemudian saya buka regulasi kan, Bang. Buka apakah emang diundang, semisal gaji-gaji karyawan gitu, semisal gaji karyawan, terus apakah ini memang melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kembali lagi harus lakukan riset kecil-kecilan gitu, harus buka regulasinya. Jadi pokoknya yang saya berusaha supaya apa yang saya sampaikan itu adalah fakta gitu. Jangan karena mereka ngira kita kejar apa viewer, kejar followers, akhirnya yang kita sampaikan tuh tidak akurat gitu, hanya dari kacamata mereka, tapi sesuai fakta tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi tetap harus di cross check lagi gitu ya. Ke lapangan. Oke. Berarti itu juga jadi salah satu cara buat Kak Dani memastikan ya informasi dan juga konten yang disampaikan itu akurat sekaligus juga berimbang gitu ya. Nggak cuman keluar dari misalkan satu isu yang sedang hangat di masyarakat terus tanpa dilakukan cross check-nya lagi gitu. Oke. Benar-benar emang harus, pokoknya harus totalitas dalam melakukan riset gitu. Betul, dan supaya kayak kita ngomong nih ada landasannya gitu. Landasannya benar, biar kita nggak jadi bumerang juga gitu. Iya, pasti sih Kakak. Oke. Nah, terus terkait dengan respon masyarakat nih sama konten-konten Kakak. Lebih banyak yang mengkritik atau mungkin mengapresiasi? Kalau lebih banyak itu yang mengapresiasi sih. Mengapresiasi. Bukannya apa ya, tapi memang sesuai fakta yang ada di kolom-kolom komentar itu banyak yang apresiasi, banyak yang dukung juga. Karena mungkin mereka relate ya, karena selama ini mungkin terjadi kepada mereka, tetapi tidak ada media yang bisa menyalurkan mereka punya keresahan itu. Jadi kalau yang hate comment tuh dikit doang. Oh iya. Ya biasanya tuh yang pihak-pihak terkait yang saya kritisi gitu. Akun-akun bodong gitu bodong, ya. Oke. Terus Kakak, menurut Kak Dani nih, apakah sosial media itu tuh bisa jadi jembatan ya, jembatan komunikasi gitu antara masyarakat sama pemerintah? Ya benar-benar, itu emang salah satu jembatan yang memang langsung itu nggak pakai perantara-perantara. Jadi karena enaknya khususnya di Kota Ambon juga, beberapa pejabatnya itu pejabat pemerintah juga sudah menggunakan media sosial untuk mereka berinteraksi, baik itu mereka melihat info-info yang viral atau keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah itu. Oke. Dan kayaknya juga terbukti ya dari respon Pak Wali Kota di sini, beliau menjelaskan mengenai kebijakan yang seharusnya gitu. Ada konten yang langsung direspon sama Pak Wali Kota ya, Pak Budewin ya Kak ya? Siap Pak. Oke, jadi mungkin boleh diceritain itu kontennya apa, konteksnya itu Kakak sedang ngomongin apa gitu, terus akhirnya kenapa Pak Budewin langsung turun tangan gitu, langsung ngasih penjelasan. Oke. Kalau terkait konten yang ini, itu adalah pungutan liar yang dilakukan oleh orang di luar pemerintahan. Jadi pada waktu itu ada hari ulang tahun Kota Ambon. Nah, momentum itu sengaja dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian mereka melakukan pungutan liar sebesar 500.000 ke pedagang kaki lima yang di belakang amplas itu. Oh ya, I see. Terus saya kontenkan, dan beberapa menit kemudian waktu videonya tayang, langsung Pak Wali Kota menugaskan Satgas untuk turun langsung ke lapangan. Oh ya. Ya, langsung ditindaklanjuti dan langsung beliau komen. 5 menit setelah beliau komen, langsung tiba-tiba saya ditelepon oleh pihak dari pemerintah kota. Minta detailkan orangnya, tapi karena lagi-lagi mereka tuh takut untuk bersuara, para pedagang. Benar. Sebagian kecil yang mendukung gitu. Tapi emang benar itu ada yang datang nagih 500.000 per lapak. Oke. Itu tadi berarti oknum atau memang orang dari pemerintahan yang sampai sekarang sih tidak bisa dipastikan itu siapa, tapi intinya mereka mengatasnamakan mereka dari pemerintah kota. Tapi Pak Wali Kota sudah menegaskan bahwa itu tidak ada, uangnya itu tidak masuk ke pemerintah kota. Jadi pungli, benar-benar pungli. Waduh, parah juga ya. Parah.
500.000. 500.000 per lapak, dia kali aja itu ada sekitar 20 lapak kan. Iya, wow, udah jutaan itu. Oke. Terus selain itu, selain Pak Wali Kota yang langsung ngerespon gitu ya terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan ini terkait pungli tadi. Selain itu ada konten apa lagi Kak yang di sebelah kanan itu? Oh, yang di sebelah ini memang bukan kewenangannya Pak Wali Kota. Oke. Ini terkait dengan air bersih di daerah Stain sampai ke Batu Merah kalau nggak salah itu. Dia punya wilayah kerjanya tuh di situ. Tapi karena masyarakat taunya itu, mereka tuh nggak ngomong PT Desa, mereka tuh ngomongnya PDAM. Oh, okay. Kalau PDAM memang punya pemerintah kota, tapi kalau PT Desa ini bukan. Tapi lagi-lagi masyarakat komennya di bawah itu PDAM gitu. Jadi dinotis oleh Pak Wali Kota. Dan ini kayak beliau menyampaikan bahwa itu bukan milik kita gitu. Nah, Pemkot berharap lakukan pelayanan yang baik agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi gitu. Dia kasih itu dan langsung ditindaklanjuti oleh Direktur PT DSA-nya. Jadi memang kalau misalkan lewat sosial media ini juga sesuatu yang viral itu tuh kayak jadi cepat gitu ya, kayak proses itu kayak langsung satset gitu. Iya, benar. Tapi selain komen-komen di atas itu ya yang mungkin bisa dibilang meluruskan gitu, klarifikasi. Ada juga head komen ya, kayak kalau aku baca di bawah ini kayak ini pakai bahasa Ambon ya. Iya benar. Maksudnya cocok taruh nama tukang gosip. Laki-laki mulu perempuan. Ya itu jadi kayak tukang gosip, laki-laki mulu perempuan gitu. Jadi ya ini oknum-oknum yang mungkin terlibat. Iya. Ya itu sudah bisa dipastikan itu oknum-oknum yang terlibat udah itu. Kalau kamu memang mendukungnya nggak mungkin komen seperti ini. Ada orang diintimidasi kok dilakukan ini. Iya, dan biasanya kalau misalnya kita buka kayak gitu, akunnya tuh juga akun yang bodong, akun goib gitu. Ya enggak? Oke. Terus ada lagi mungkin konten yang lainnya? Oke. Yang di sebelah sini dulu mungkin. Ini apa tuh? Kronologinya kayak gimana? Oh, ini jadi akun saya tuh di-report. Oh, di-report? Di-report. Jadi ini imbas dari mengkritik salah satu perusahaan. Jadi akun saya di-report terus. Sempat hilang nggak itu? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau hari itu saya nggak melakukan verifikasi ke platformnya, akun saya langsung hilang. Jadi karena saya di frame dilaporkan bahwa saya ada konten bermitra apa gimana gitu. Pokoknya melanggar panduan komunitas gitu. Jadi langsung saya verifikasi ke platformnya dan langsung nggak jadi di report. Oke. Dan itu yang di atas komennya itu istrinya Pak Wakil Bupati. Maluku Tengah. Beliau juga sekaligus anggota DPRD provinsi dari Dapil Maluku Tengah. Ibu Haumahu ya. Iya, Ibu Haumahu. Ibu Haumahu. Oke. Berarti siapa lupa namanya. Berarti memang sebenarnya orang-orang lain pun juga support kakak gitu. Iya benar. Oke. Sempat hilang, untung aja nggak hilang ya kayak aku ya kayak. Kalau hilang ya udah wassalam. Iya salam. Terus sebelahnya itu terkait apa? Waktu itu konteksnya. Oh ini waktu itu terkait masih air bersih juga. Air juga. Ya. Tapi langsung ditindaklanjuti. Tapi nggak tahu ini lupa, ini pokoknya tentang air sih ini. Tentang air juga. Iya. Oke. Tapi ada komentar dari direkturnya tapi nggak ke screenshot kayaknya. Oke. Jadi memang langsung diklarifikasi gitu ya sama yang terkait gitu. Nah, terus kakak kalau misalnya kita bahas tentang kebijakan dan juga realita di Kota Ambon. Menurut kakak Dani pendekatan seperti apa yang Kak Dani gunakan agar tetap informatif namun juga mudah dipahami dalam membuat konten gitu? Membahas kebijakan. Jadi pendekatannya itu biasa itu Kak, saya turun langsung ke lapangan. Iya, lalu biar dipahami dalam membuat konten tuh penyampaian itu saya menggunakan dialek Ambon tapi jadi intinya bukan apa yang saya sampaikan tapi bagaimana yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh masyarakat Kota Ambon khususnya. Karena kan saya memilih untuk membuat konten yang kemudian membahas persoalan yang terjadi di internal Maluku aja gitu, nggak sampai kebijakan yang nasional yang harus sampai ini kan. Iya. Pokoknya di Maluku aja gitu. Di Maluku aja. Jadi lebih ke turun ke lapangan gitu kan tadi saya sampaikan. Oke, turun ke lapangan. Jadi dan kalau kayak gitu pun juga data yang kita terima pun juga akurat ya kayak. Jadi kayak bukan yang halu gitu.
Oke. Terus seberapa penting menurut kakak literasi digital bagi masyarakat biar tidak mudah terprovokasi? Apalagi sekarang kan juga banyak banget hoax yang tersebar kan. Apalagi orang-orang mungkin kayak misalkan di Facebook atau di TikTok juga kadang juga kayak gitu. Nah, gimana menurut kakak literasi digital? Kalau berbicara literasi sebenarnya sangat penting, apalagi khususnya di kita di Maluku ya, karena kecepatan informasi itu dia lebih cepat daripada keakuratannya gitu. Oh iya. Seperti kemarin yang kita di Ambon hoax bensin BBM naik gila itu, kita sampai stres itu. Iya, Kan hoax kan, betul. belum kan? Dan saya sempat juga kesal, akhirnya kan saya juga harus istilahnya membeli eceran juga, tapi dengan harga yang fantastis gitu. Iya, 1 liter saya kena 30.000 kalau nggak salah. 30.000 Nah, kan? ini imbas dari kurangnya literasi kita. Wih, astaga, itu dia apa namanya menaikkannya sangat-sangat tinggi. Iya, jadi karena udah terlanjur kemakan hoax, akhirnya mereka tuh nimbun, Betul. dan dijual dengan harga 30.000 per liter. Panik buying. Panik buying bener. Dan sampai itu pun juga di beberapa SPBU ya, Iya, itu bener. sampai mengular sekali. Benar Kak. Aku sebenarnya waktu itu ya kayak aku cerita sedikit waktu cerita itu nih. sebenarnya aku tuh nggak mau gitu harus antri kayak gitu, tapi karena bensinku itu udah habis jadi kayak mau nggak mau aku harus ikutan antri, dan itu takes time kayak hampir sejam lebih antri di pom bensin, dan itu juga sangat merugikan masyarakat juga ya dong Kak ya pasti ya. Makanya ini pentingnya peran ini Media sosial untuk dan literasi digital juga ya. literasi digital juga. Terus apakah menurut Kak Dani nih ya sebagai pekerja profesional itu perlu mulai adaptif dengan media sosial sebagai bagian dari transparansi dan juga komunikasi publik? Kalau menurut saya wajib Wajib. karena berdasarkan rakor yang pernah saya ikuti itu, Hah? peran media sosial sekarang sangat jauh mendominasi dibandingkan media-media konvensional seperti media cetak dan lain-lain. Maka dari itu segala sesuatu sekarang tuh sudah disalurkan melalui media sosial, dan ini menurut saya secara pribadi itu wajib untuk kemudian media sosial dijadikan sebagai media yang transparansi untuk penyampaian kinerja dan lain sebagainya. Iya. Dan itu pun juga seperti yang tadi di awal Kakak Dani bilang kan pemerintah kan juga sudah mulai kayak mulai mempublikasikan apa kegiatannya mereka, bagaimana progres dari pembangunan ABC misalkan gitu-gitu. Oke. Terus Kak Dani pernah nggak tantangan yang pernah Kakak alami saat buat konten gitu? Misalkan nih ada nggak sih kira-kira mungkin pejabat atau mungkin oknum gitu ya yang DM tiba-tiba kayak take down konten yang ini dong gitu. Pernah nggak seperti itu? Kalau pejabatnya secara langsung sih tidak pernah. Tidak pernah. Tetapi melalui perantara. Oke. Dengan ada yang sampai mau dibayar berapa sih kontenmu untuk supaya bisa di take down gitu ya. Bahkan juga ada perusahaan juga sampai-sampai karyawannya itu mau dikriminalisasi. Jadi kalau kau tidak menekankan supaya si konten kreator itu men-take down videonya, itu kamu kita somasi gitu dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak lah. Sampai segitu ya? Iya. Tapi itu baru ancaman mungkin baru lewat teks aja ya, baru DM atau apa gitu ya. Sejauh ini belum ada kayak yang benar-benar. Enggak ada sih. Oke, alhamdulillah sih ya. Nggak ada sih, dan ya semoga tidak akan terjadi ya kayak. Responnya sih pada umumnya baik sih. Baik ya. Kalau pejabat sekelas pejabat, karena mereka juga berpikir takut juga kita framing gitu, padahal kan enggak. Sebenarnya kan kita menyampaikan apa yang memang sudah seharusnya kita sampaikan. Oke. Siap. Terus ada nggak sih Kak cerita inspiratif atau mungkin pengalaman nyata di lapangan ya, di mana konten Kakak itu tuh bisa membantu menyampaikan aspirasi dari rakyat gitu, terus juga langsung memicu perubahan positif? Oh iya, ada sih. Itu pada saat itu memang lagi bencana longsor. Oke. Di salah satu jalan di Gunung Malintang namanya. Gunung Malintang. Nah, itu dia putus. Terus karena mengingat mungkin ada dari beberapa orang juga yang sudah pesimis, katanya aduh ini udah nanti berapa tahun ke depan nih baru bisa dibangun karena ketersediaan anggaran di pemerintah dan lain-lain sebagainya. Iya. Akhirnya hari itu saya koordinasi sama beberapa RT dan masyarakat, ya udah hari ini kalau memang tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, kita ini aja swadaya sendiri aja. Oke. Jadi nanti saya buat konten kita dari depan kantor pertanahan tuh sampai ke daerah Manusela, itu kita patok satu rumah, satu kakak tuh paling rendah 50.000. Oke.
standarnya 100.000, tapi kalau yang ekonomi di bawah 50.000. Kita bangun sendiri dan itu saya kontenkan Bang. Akhirnya langsung ditonton oleh Pak Wali Kota dan langsung Pak Wali Kota besoknya datang, langsung panggil itu dinas PU, cepat ukur, langsung dikerjakan dan uangnya langsung beliau tepat janji. Itu kalau nggak salah bulan apa ya, Oktober kalau nggak salah tuh, tahun kemarin. Pokoknya saya janji, saya langsung tanya ke Pak Wali Kota, live langsung saya buat konten, Pak. Izin Pak, ini kami dari masyarakat tanya, udah kepastiannya ini kapan Pak ini mau dikerjakan. Beliau tegaskan ini nanti tunggu cuacanya bagus, langsung dikerjakan dan kemungkinan selesai di bulan segini. Dan langsung beliau selesai tepati janjinya. Dan itu yang menurut saya yang paling berdampak sih selama saya membuat konten. Karena hari itu saya langsung tegas kita sama masyarakat dan masyarakat juga mendukung. Bahkan saya buat konten Bang, itu sampai ada yang nge-DM itu, Bang nomor rekening, minta nomor rekening Bang, kami sumbang pasir, kami sumbang batu gitu-gitu. Karena memang jalan itu salah satu jalan alternatif utama gitu. Ketika jalan di Kebun Cengkeh itu kemacetan dan lain sebagainya, jalan itu kita pakai buat alternatif utama sehari-hari. Jadi banyak yang memang kalau itu jalan putus, banyak dampaknya kepada masyarakat. Iya pasti ya. Orang mau sekolah, mau kerja juga, pedagang, ya kan, distribusi juga pasti sangat berpengaruh sekali ya. Tapi ya alhamdulillah responnya juga masyarakat sangat mendukung. Dan juga pemerintah juga kooperatif gitu juga ya. Oke, luar biasa sekali. Hari itu langsung semua komponen langsung turun. Besokan harinya. Terus Kakak, apa harapan Kakak untuk pemerintah dalam membuat dan juga merealisasikan kebijakan? Jadi kalau kapasitas saya sebagai bagian dari pemerintah juga, saya sebenarnya tidak punya istilahnya tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan istilahnya doktrin kepada pemerintah, karena hari ini kita di Kota Ambon kita mempunyai pemimpin yang menurut saya ya Pak, Bang, menurut saya itu pemimpin yang memang benar-benar paham akan kebijakan. Yang saya mau titipkan aja supaya kebijakan yang dibuat itu benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memang benar-benar direalisasikan. Tapi hari ini kita juga mempunyai pemimpin yang lagi-lagi menggunakan sosial media dengan sangat baik. Ini juga salah satu bentuk apresiasi saya buat Pak Wali Kota khususnya. Itu saja sih. Luar biasa sekali ya. Dan kalau misalkan harapan Kakak sendiri untuk masyarakat khususnya di Kota Ambon dalam menyuarakan keresahan dan juga kondisi di lapangan itu seperti apa? Harapannya pertama, kalau apa yang saya sampaikan itu 80% itu berdasarkan istilahnya 80-90% itu memang benar-benar berdasarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat. Jadi tidak semata-mata karena untuk mencari FYP lah. Walaupun memang yang saya butuh juga FYP, karena percuma aja bikin video kalau tidak FYP kan. Terkait dengan followers itu ya itu angka, jadi mau naik turun juga itu hal yang wajar, tapi pasti butuh FYP karena supaya apa yang saya sampaikan itu bisa kemudian tersebar di hampir seluruh, pokoknya di Maluku lah. Jadi harapannya ya pintar-pintar juga dalam menanggapi apa yang saya sampaikan, lalu tidak mudah terkontaminasi dengan hoax-hoax yang beredar yang kemudian menimbulkan panik di masyarakat dan lain sebagainya. Jadi itu saya, masyarakat Ambon saya rasa udah cerdas dalam menggunakan media sosial, cuman ya perlu ini lagi sih, pentingnya itu literasi digital itu penting. Oke. Terus bagaimana Kakak melihat peran media sosial ke depannya ya dalam mempermudah komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat khususnya di Kota Ambon? Yang kayak tadi saya bilang karena mengingat untuk khususnya Kota Ambon ya. Karena kita mempunyai pemimpin yang memang aktif di media sosial. Jadi ini akan sangat berdampak bagi masyarakat karena langsung direspon. Karena ada kan masyarakat juga istilahnya pemimpin juga tidak bisa langsung menjangkau semua yang ada di Kota Ambon kan, butuh juga peran sosial media. Betul. Dalam hal ini menurut saya ini sangat membantu sosial media ke depan untuk membantu meringankan pekerjaan dari pemerintah. Jadi apa yang saya sampaikan juga ini adalah salah satu bentuk istilahnya bantuan juga kepada pemerintah dalam menanggapi ada isu-isu ini ya, minimal langsung bisa langsung sampai ke mereka dan
yang mau eksekusi itu ya terserah mereka, yang penting ada nih informasi nih bahwa terjadi ini dan ini gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Dan kawan Kikers ya, topik kita kali ini itu mengingatkan kita bahwa karir dan passion itu bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan ya. Dan di era digital ini setiap individu itu memiliki ruang untuk berbagi gagasan dan juga menyuarakan aspirasi secara bijak, berimbang dan juga profesional tentu saja. Well, terima kasih banyak Kakak Dani Latukonsina sudah mampir ke RRI Ambon. Sehat selalu ya. Terus menyuarakan suara rakyat gitu. Untuk kesejahteraan rakyat juga pastinya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat kawan Kikers yang selalu setia buat nonton Sinar Keker. Jangan lupa untuk terus nonton di channel YouTube-nya kita di RRI Ambon. Jangan lupa juga untuk like, komen dan juga subscribe. Oke, aku Tio pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya.